Terima kasih. Saya ini satu di antara dua laki-laki ya. Jadi cantik sendiri di antara dia berdua. Selamat datang Bang Rocky di Timor Leste. Jelas, apalagi sama Bang Rocky yang pejuang kesetaraan gender. Terima kasih Bang. Saya mau, apa yang sangat saya kutip dari pembicaraan tadi, yang Bang Rocky katakan bahwa di dunia ini yang penting hanya dua hal. Yang satu pohon dan yang kedua wanita. Dan wanita berbicara, yang paling penting wanita berbicara bukan di parlemen, tapi di rumah atau di dapur. Dalam kenyataan praktek di seluruh kawasan kelihatannya, wanita kalau bersuara atau wanita kalau bertindak selalu diminoritaskan. Bahwa kalau dengar wanita itu bikin pusing pala aja. Telinga kita telinga jadi tuli dengar ocehan wanita. Walaupun ocehan wanita itu untuk memperbaiki tindakan para laki-laki. Saya mau kasih sebuah kasus yang nyata di sini. Bahwa kalau kita berbicara tentang keadilan ya Pak ya. Keadilan itu, keadilan yang kita maksud di sini adalah keadilan yang berpegang teguh pada kemanfaatan dan kepastian hukum. Saya kasih satu kasus di mana terjadi bahwa seorang wanita yang bertahun-tahun, puluhan tahun mengalami tindak kekerasan domestik. Bertahun-tahun dia mengalami. Dia tidak bisa melawan suaminya. Dan pada suatu ketika karena dia sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya, karena selama bertahun-tahun dia bertahan hanya karena dua hal. Hal pertama, karena dia orang Katolik, dia berpikir bahwa menikah hanya sekali. Yang bisa memisahkan pernikahan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, karena anak-anak. Karena yang lebih mencintai anak-anak dan memperhatikan anak-anak, maaf aja ya, jangan tersinggung, itu adalah wanita dalam kenyataan. Sampai suatu ketika wanita itu tidak tahan lagi. Tidak berpikir lagi bahwa soal perkawinan Katolik dan tidak berpikir lagi soal anak-anaknya. Karena sudah tidak tahan dengan kekerasan yang terjadi terus menerus. Dan suatu saat di mana suaminya sedang tidur, wanita ini mengambil kesempatan untuk membunuh suaminya. Dan sampai di persidangan, di pengadilan, apa yang diputuskan oleh hakim? Memberikan wanita ini 15 tahun penjara. Bang Rocky selalu berbicara soal keadilan berbasis pada filsafat hukum. Menurut Bang Rocky, keputusan ini apakah adil? Karena kebanyakan para hakim mereka hanya melihat pada hukum positif melulu, tanpa pertimbangkan hal yang lain. Antropologis hukum, psikologis hukum, atau sosiologis hukum untuk memberikan suatu keadilan yang benar-benar adil dan ada kemanfaatan hukum itu sendiri. Jadi bagaimana pendapat Bang Rocky dalam keadilan soal ini? Seorang hakim, apa yang harus dipertimbangkan seorang hakim untuk menjamin suatu keadilan yang sesungguhnya? Terima kasih. Saya coba dalami. Bertahun-tahun si perempuan disiksa oleh situasi yang dasarnya adalah patriarkisme. Kenapa patriarkisme? Aristotle yang kita sebut bapak filsafat itu bahkan merumuskan perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Jadi dianggap perempuan itu tidak mampu berpikir.
kondisi dia tidak mampu berpikir. Pikirannya tidak tumbuh, yang tumbuh tubuhnya tuh. Kata Aristoteles. Banyak kebudayaan yang menganggap bahwa perempuan itu adalah the roots of all evil. Perempuan itulah sumber dari segala kejahatan. Bahasa Perancisnya bilang femme fatale. Di mana ada perempuan, di situ ada kejahatan. Inskripsi ini, narasi ini masuk terus ke dalam peradaban manusia. Dari awal, status perempuan itu rendah dibandingkan laki-laki. Sampai tahun 30 perempuan nggak ada hak pilih di Amerika tuh. Jadi ini yang kita sebut sebagai peternakan patriarkisme sebetulnya. Hukum kita, kalau seorang perempuan datang ke bank, meminjam uang, supaya ekonominya bisa tumbuh, bank akan tanya, jaminan bahwa suamimu itu bekerja. Gitu. Anda harus buktikan bahwa suamimu bekerja. Lo justru si perempuan itu ingin minta kredit karena suaminya penganggur. Udah, faulty logiknya. Karena dianggap bahwa perempuan itu tidak bisa membayar utang. Itu soalnya. Padahal fakta sejarah menunjukkan Bangladesh misalnya. Kredit yang diberikan pada kaum perempuan melalui proyek Muhammad Yunus, Garmin Bank itu. 99% kembali, yang diberikan pada laki-laki lenyap. Tetapi patriarkisme bekerja. Suamimu siapa? Oke, saya ucapkan pelan-pelan aja. Di sini juga kata Pak Sanana. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Perempuan dianggap bukan subjek hukum. Bahkan dalam sejarah peradaban sampai abad 12-13 perempuan tidak dianggap sebagai subjek hukum. Perempuan tidak boleh bersaksi di pengadilan. Karena prinsip di pengadilan, dalam ilmu hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Betul kan? Satu saksi bukan saksi. Mesti perlu dua saksi. Asal usul kata testimoni dari kata testis. Testis artinya buah sakar laki-laki. Yang boleh bersaksi hanya yang punya buah sakar. Ya, itu intinya. Dan harus punya dua buah sakar. Karena buah sakar memang harus dua. Kalau cuma satu artinya dia udah dikebiri. Faktisitasnya begitu. Jadi bahkan dalam ilmu hukum bias patriarkinya udah jauh sekali tuh. Testimoni dari kata testis. Itu soalnya. Padahal kita tahu sebetulnya kalau tadi politik artinya menghasilkan keadilan. Sekarang kita tanya, di mana keadilan pertama didistribusikan pada publik? Oleh parlemen? Oleh kabinet? Bukan. Keadilan pertama dimulai dari rahim perempuan. Ketika sang perempuan yang hamil, dia mendistribusikan nutrisinya dengan calon bayinya. Kecemasan ibu itu tiba pada anaknya. Untuk mengetahui detak jantung si bayi, cukup tanya pada ibunya, berdetak apa tidak. Sekarang mesti pakai USG. Jadi rahim perempuan adalah tempat pertama keadilan diwujudkan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Partai politik.
Itu yang terjadi. Begitu masuk partai politik, langsung berlaku prinsip patriarkis. Kalau Anda perempuan, Anda tidak akan ditaruh di badan anggaran. Pasti ditaruh komisi 3, komisi 7 biasanya buat urusan rumah tangga gitu. Kayak itu sosiologinya begitu. Di Jakarta juga begitu. Sepinter-pinternya perempuan dianggap dia tidak bisa menjalankan matematika akuntansi itu. Bias itu ada di seluruh dunia. 10 tahun lalu skandal terjadi bahkan di Amerika. Seorang perempuan di Harvard University dibully oleh rektornya sendiri. Pada waktu itu rektor Harvard University namanya Lawrence Summers, bekas Menteri Keuangan Clinton. Setelah dia selesai jadi Menteri Keuangan, dia jadi rektor di Harvard. Kalau di Indonesia berbeda. Setelah jadi rektor ingin jadi menteri itu. Gak jelas logiknya. Lawrence Summers satu waktu sebagai rektor Harvard University, ada seorang perempuan ingin jadi guru besar di bidang matematika. Terus kata Lawrence Summers, buat apa perempuan jadi guru besar di bidang matematika? Mungkin Lawrence Summers hanya bercanda. Tapi itu masuk menjadi public discourse. Padahal di Amerika dianggap Lawrence Summers menghina perempuan. Di Amerika tidak ada pidana pada hate speech. Jadi Lawrence Summers tidak mungkin diadili karena menghina perempuan. Tetapi public opinion berpihak pada perempuan lalu bangkit feminist point of view. Gerakan perempuan Amerika mengatakan bahwa Lawrence Summers memanfaatkan keperkasaannya sebagai laki-laki patriarkis untuk menekan si perempuan. Akibatnya apa? Lawrence Summers mengundurkan diri. Karena dia ditegur oleh habits of the heart. Ditegur oleh value publik yang menganggap bahwa apapun yang ucapkan itu, kalau di dalamnya ada praktek kekuasaan, kendati sangat sublim, itu artinya Anda tidak bermoral. Dia rektor, pasti dia punya surplus kekuasaan. Dia laki-laki terhadap perempuan, pasti ada surplus kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi sampai sekarang saya tahu bahwa rahim yang menghasilkan keadilan diganti oleh rahim yang dipenuhi kekuasaan, yaitu politik laki-laki.